Iya, dari mana Bapak tahu? Pemikiran Bapak itu Bapak tahu dari mana kalau itu jahat, itu baik? Iya, karena kan dia melukai orang. Karena dia melukai orang. Bapak bisa berpikir, Bapak bisa membedakan itu baik, itu buruk, karena Bapak punya pikiran. Betul. Pikiran itu siapa yang memberikan? Ya, puji nama Tuhan, luar biasa si cantik beraksi di dalam penginjilan. Dan tentunya setelah ini banyak orang yang akan murtad dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa hari ini Tuhan urapi banyak anak-anak muda untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan firman Tuhan dan menggenapi firman Tuhan. Bahwa di akhir zaman teruna-teruna, anak-anak muda, orang-orang tua, tidak terkecuali semua orang pasti akan dipakai Tuhan, diurapi Tuhan untuk boleh memberitakan Injil. Jadi teman-teman, jangan berdiam diri. Mari kita sama-sama kabarkan Injil melalui media sosial. Kalau kita tidak bisa membuat video, cukup saja membagikan, sudah kita terlibat di dalam penginjilan yang luar biasa. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang datang dari orang-orang seberang dan jawaban-jawaban spektakuler yang disampaikan atau diucapkan oleh anak-anak Tuhan yang hebat. Nah, seperti apa lengkapnya? Silakan simak sampai selesai. Karena dogma Kristen ternyata ada Allah yang Esa itu dalam Tritunggal. Bagaimana setelah itu Sang Firman itu secara misteri bisa menjadi manusia, dan manusia ini menyelamatkan dengan cara kematian dan kebangkitannya. Dan itu sejarah itu ada ditulis. Bahkan di luar para rasul sejarah itu mencatat. Iya. Dari orang Romawi sendiri mencatat bahwa ada seorang yang dianggap Allah Mesias oleh orang Israel, dan orang itu pun menyatakan dirinya adalah Mesias yang disalibkan tapi bangkit kembali. Itu ada tertulis. Jadi itu bisa ditelusur. Iya, soalnya kan gini Bang, kan ya, secara dunia nyata agama Islam mengklaim bahwa dia adalah jalan keselamatan, jika tidak menyembah Tuhannya akan tersesat. Nah, begitu juga dengan agama Abang, begitu juga dengan mungkin agama lainnya kan. Nah, seorang ateis yang posisinya sedang netral nih. Nah, dia kan tidak bertuhan nih. Nah, sementara setiap agama mengklaim dia akan dihakimi, setiap agama loh, ya, agama aliansi. Nah, kalau memang begitu, Tuhan yang mana nanti yang menghakimi? Kan begitu kan? Nah, kalau sudah bertanya Tuhan yang mana yang akan menghakimi, dari dua sudut pandang dulu Pak Andi. Dari sudut pandang ateis, dia harus memilih. Memang dia harus menyelidiki memang. Tapi dari sudut pandang keimanan masing-masing, maka setiap bagian dari Alkitab atau kitab-kitab yang kita miliki masing-masing itu akan menjawab itu, dan itu bisa dikomparasi satu dengan yang lain gitu. Nah, disinilah sebenarnya dalam diskusi, kalau memang ada yang ingin bertanya, itu bagian dari komparasi, tidak untuk menjatuhkan, tidak untuk merasa dirinya paling benar sendiri. Nah, saya rasa diskusi yang seperti inilah diskusi yang sehat, yang membawa kita masuk ke dalam pemahaman yang benar tentang siapa Allah dan siapa Tuhan itu. Ya. Nah, tapi kan di komal-komal ini kan kebanyakan malah justru saling berdebat, merasa diri paling benar, sehingga malah tidak memperoleh apa yang menjadi pencarian manusia akan Tuhan ya. Nah, itu Bang Panda. Makanya saya berpandangan semakin banyak orang berdebat tentang agama, akan semakin banyak orang menjadi ateis. Kan gitu kan? Selain kadrun Pak, yang lain itu bisa kondusif kalau diajak diskusi tentang agama itu kondusif. Selain kadrun ya. Kalau di Komasema sih kondusif, saya akui, makanya aku suka kondusif kalau di Komasema. Cuman kan kita ini melihat secara real ya, dunia nyata gitu kan. Kita kan harus nggak boleh menampik dunia nyata ini gitu. Jadi saya agak sedikit sependapat dengan Bang Silvi ya. Kalau saya berpikir begini sih, saya tidak menyalahkan ya, saya tidak menyalahkan ya,
kalau saya berpendapat itu lebih kepada seperti agama ini kan katanya kan menuntut untuk kebaikan, betul ya. Tapi dia sama seperti ini loh, seperti anak kecil ya, yang di apa ya, diajarkan oleh orang tua, kamu nanti bobok ya, cepat bobok ya. Kalau enggak kamu akan cubit makhluk raksasa nih, gitu kan. Nah, memang tujuannya untuk yang baik gitu. Tapi makhluk raksasa itu sendiri nggak ada, gitu. Kalau saya memandang seperti itu. Betul, betul. Gitu. Sebenarnya kalau saya nggak menyalahkan. Benar Bang Andi, saya sependapat juga. Sebenarnya Tuhan itu dongeng menurut saya. Tuhan itu dongeng. Mau dia tidak terlihat, mau dia terlihat, itu dongeng semua buat menurut saya. Sorry to say ya. Karena kenapa? Ajaran-ajaran yang turun dari itu semua dari manusia. Walaupun dia bilang dari Tuhan ini begini, iya, dia bisa membuktikan dengan kata dalam semua ajaran-ajarannya gitu kan. Tapi sinkronisasi di kehidupan manusia yang sebenarnya itu apa gitu. Kita contoh gini ya, contoh kecil gini aja. Ketika kita berdoa, ketika kita memanjatkan puji-pujian, ketika kita membesarkan nama Tuhan itu sendiri, kolerasinya ke pemikiran kita, kehidupan kita, ketenangan aja kita dapat. Terus apa? Kita ini manusia sebagai makhluk sosial sebenarnya, bukan bertuhan menurut saya pribadi, sorry. Kita ini makhluk sosial yang saling ketergantungan sama antara satu sama lain gitu. Jadi Tuhan tidak berperan di kehidupan kita. Yang berperan di kehidupan kita adalah kita sendiri sama manusia dan sebagai makhluk sosial itu sendiri gitu. Perannya Tuhan ke kita apa sekarang ini? Kita punya kualat atau apa gitu kan? Enggak, maksud saya gini. Tidak ada satupun di dunia ini maaf ya pemahaman saya, tidak ada satupun dunia ini yang artinya Tuhan itu ada. Di dunia ini hanya hukum alam aja yang berlaku menurut saya. Hukum alam aja yang berlaku, siklusnya seperti itu, skemanya seperti itu, sistem yang dibuat sudah seperti itu. Manusia ada, mati, selesai. Manusia ada, hidup, mati, selesai. Itu aja siklusnya. Dan Pak Silvi, maaf saya potong ya. Gini, Pak Silvi kan bilang sedang mempelajari beberapa kitab ya, dan sekarang mulai dari ini kan saya belum selesai sebenarnya Bang. Nah, dari sudut pandang itulah, sebenarnya di antara seluruh agama ini, agama apa sih yang benar-benar ini ada ketukan di hati kecil saya. Karena kalau saya tidak bertuhan, artinya menurut ajaran-ajaran agama kita akan kehilangan arah. Oke, kalau seperti itu ada bisikan di hati kecil saya nih. Ya udah, kalau misalnya kamu ingin mempelajari beberapa agama dengan kitab-kitabnya, ya silakan saja. Kalau kamu mendapatkan benar-benar yang menurut pemahaman saya itu benar, ya silakan itu. Kalau enggak, tetap aja ateis. Seperti itu Bang. Saya mau bertanya satu aja. Sebentar ya Guru, Pak Panda. Oke, jangan panggil guru dong. Ya, Panda. Rabi. Sebentar ya. Pak Silvi, saya mau tanya. Menurut Bapak, kalau orang ada yang membawa ransel, isinya bom, dia mau meledakkan itu di tengah kerumunan orang ramai. Menurut Bapak itu suatu tindakan yang baik atau jahat? Tujuannya apa dulu nih? Mau membunuh ya? Ya, tujuannya dia membunuh untuk apa dulu nih? Untuk menerapkan ajarannya. Sehingga dia mau membawa bom gitu terus gimana maksudnya? Menurut Bapak itu suatu tindakan yang baik atau jahat? Jadi gini. Enggak, jawab dulu itu aja, iya, gua aja. Baik atau jahat gitu. Saya akan jawab. Ini kan doktrin masing-masing agama.
Ya, ini Kak Sema ini menggiring saya kepada doktrin salah satu agama nih. Tidak. Saya tidak membawa agamanya. Saya mau tanya, menurut Bapak, tindakan itu baik atau jahat? Nah, tergantung dari orangnya. Kalau dia misalnya, kalau dari sudut pandang saya, itu jahat. Dari mana Bapak tahu kalau itu tindakan yang jahat? Karena menghilangkan nyawa sesama manusia. Iya, dari mana Bapak tahu? Pemikiran Bapak itu Bapak tahu dari mana kalau itu jahat, itu baik? Iya, karena kan dia melukai orang. Karena dia melukai orang. Bapak bisa berpikir, Bapak bisa membedakan itu baik, itu buruk, karena Bapak punya pikiran. Betul. Pikiran itu siapa yang memberikan? Pikiran itu memberikan kita sendiri lah yang berpikir. Baik buruknya itu suatu kehidupan, kita sendiri lah yang berpikir. Berarti Anda mau manusia. Kak Sema itu mau giring saya ada nih Tuhan di situ. Nggak ada peran Tuhan sama sekali. Berarti manusia bisa menciptakan pemikiran. Ya bisa dong. Manusia lahir, manusia hidup, dia langsung punya pemikiran. Iya, karena dia bisa mereka langsung tahu iya ada punya akal moral. kan. Ada siklus yang namanya siklus ertanisasi. Coba pelajari. Oke, lanjutlah. Kalau Ya, ini Pak. kalau Anda mau menggiring dengan keagamaan itu salah. Kalau di ateis nggak bisa, nggak bisa masuk. Tidak. Saya tidak membawa agamanya. Saya menanyakan tindakan itu, perilaku itu. Ada namanya siklus Izinkan saya ertanisasi. ngobrol dengan Pak Silvi ya. Jadi gini Pak Silvi. Aku Ini boleh bukan menambah perkara- sedikit. Jadi gini. boleh. Nah, jadi gini Bang ya, kalau menurut saya ya, kalau tentang agama itu ya, memang pada dasarnya sih semua ada mengajarkan kebaikan ya. Tapi kalau menurut saya, dari semua agama itu punya rating gitu. Artinya punya rating, sejauh apa sih relevansi agama itu untuk saat Nah, ini? Gitu. That's right. Itu poin Ya, juga. punya rating. Jadi makanya kan kelihatan dari oknum-oknumnya, dari perbuatan-perbuatan. Nah, itulah dapat dikatakan ratingnya gitu. Bagaimana kompatibelnya dengan saat ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kan saya mau bertanya kepada Bang Sylvia, izin menambahkan sedikit ya. Tahu dari mana itu kebaikan? Sebenarnya saya kadang-kadang heran melihat manusia ini loh. Saya punya anjing ya. Anjing itu yang dikatakan makhluk paling rendah, dia tahu setia loh. Tapi dia tidak pernah belajar agama, tidak bertuhan loh. Dia tahu dari mana dia tuh bisa setia gitu. Nah, betul Bang. Makanya Dia ada punya siklus insting, eternisasi Pak. itu tadi. Kalau binatang itu punya insting, mereka Oke, tidak punya pikiran. Oke. Nah, terlepas daripada punya insting dan pikiran, tapi dia punya sifat baik setia kan. Nah, manusia yang mengaku makhluk paling sempurna, kenapa harus beragama dulu baru tahu berbuat baik? Kan pertanyaan besar ini. Sebentar, kita dengerin Izinkan apa saya dari menjelaskan ya. Bang Sema sampai Bang Silvi, ada kertas sama pulpen. saya cek catat. Buat apa? Bang. Enggak, karena kan Bang Silvi bilang tadi sedang mempelajari Taurat. Nah, suatu saat siapa tahu ini dibutuhkan, apa bisa buka catatan. Jadi saya ingin memberi clue lah, sedikit clue gitu. Tapi ini sebelum masuk ke situ saya akan bacain Roma 2 ya. Ayat 14 sampai 16. Bunyinya begini. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ya, jadi pemahamannya gini. Ini saya potong ya sampai di titik di mana Allah memberikan hukumnya kepada manusia melalui bangsa Israel, yaitu hukum Taurat.
ada bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat itu, karena memang Allah tidak berbicara kepada bangsa lain itu. Tetapi jika ada yang melakukan hukum Taurat itu sesuai dengan dorongan sendiri tanpa dia tahu, itu sebenarnya dia sedang melakukan hukum Taurat itu, maka itu menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Karena apa? Apa yang diberikan kepada manusia itu dalam hukum Taurat itu sebenarnya adalah hukum nurani yang sebenarnya manusia lain itu juga merasakan. Makanya hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Bener nggak ya Tuhan ada? Bener nggak ya membunuh itu baik? Bener nggak ya menipu itu jahat? Nah itu tuh mereka saling menuduh dan saling membela. Sampai suatu hari itu dinyatakan segala sesuatunya yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Oke, itu hanya ayat referensi tadi menjawab bagaimana manusia ini sebenarnya memiliki pergumulan. Tapi gini, dalam hal keselamatan yang tadi Bapak bilang tentang siklus itu, ini ada satu rahasia besar di mana ini kalau di dalam iman Kristen itu sebenarnya adalah jawaban dari semua pertanyaan itu gitu. Yang pertama, ini boleh dicatat sebagai note bahwa Kejadian 1 ayat 26 itu Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Atau mau diawali lagi dari Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan. Nah, kata pada mulanya ini bicara dari dimensi yang kekal, Allah menciptakan dimensi yang tidak kekal. Lalu Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Ini bicara manusia yang diciptakan itu memiliki sifat-sifat dan karakter Allah dan memiliki kemuliaan Allah, di mana manusia itu tidak memiliki kematian karena Allah itu hidup kekal. Nah, tetapi manusia ini memiliki kematian karena ketidaktaatannya. Ketika Yesus Allah berkata bahwa kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati, gitu kan. Dalam ketidaktaatannya manusia ini mati, sehingga manusia ini tidak bisa menghidupkan dirinya sendiri. Tapi Allah ini ingin manusia itu terhubung selalu dengan Dia, tetap dituntun oleh Allah itu sendiri supaya manusia ini tetap memperoleh keselamatan itu. Tetapi ini sifatnya tidak kekal, yaitu apa? Ketika manusia terhubung dengan Allah itu harus ada korban. Manusia sembunyi di semak-semak, dibuat pakaian dari kulit binatang supaya manusia dapat terkoneksi lagi dengan Allah, gitu kan. Nah, nanti di ayat-ayat berikutnya, nanti kalau Bapak buka di Alkitab, dalam Perjanjian Lama, itu Bapak akan menemukan bagaimana Allah itu bisa ditemui ketika manusia ini mempersembahkan korban. Baik itu Nuh, baik itu Abraham, baik itu nabi-nabi, ataupun baik itu imam-imam di dalam bait suci. Nah, Kejadian 5 ayat 3 ini boleh dicatat bahwa Adam yang jatuh akhirnya memiliki kematian itu memperanakkan Set menurut gambar dan rupanya. Artinya yang gambar dan rupa Allah yang tadinya sempurna itu rusak karena Adam, lalu dia memperanakkan keturunannya lagi, itu menurut gambar dan rupa Adam lagi yang sudah rusak, bukan gambar dan rupa Allah yang sempurna. Nah, kita lompat dalam Perjanjian Baru bahwa bentar dulu, kita lihat ke Kejadian 17 ayat 12 dulu, bahwa manusia ini Adam dan Hawa tidak taat dan semuanya itu banyak tidak taat. Lalu Allah memilih Abraham untuk keluar dari tanah Ur Kasdim. Abraham taat. Lalu Allah juga berkata kepada Abraham, persembahkanlah anakmu Ishak di Gunung Moria. Dan Abraham taat. Nah, dari yang ketaatan inilah
Allah memandang Abraham itu orang yang benar, dibenarkan oleh Allah. Makanya Allah berkata, dari keturunanmu lah kamu akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Dan perjanjianku dengan engkau itu kekal. Inilah tanda perjanjianku, yaitu sunat. Setiap anak dari keturunanmu pada hari yang ke-8 harus disunat. Dan demikian juga anak-anak lain yang ada di dalam rumahmu yang kamu beli dari bangsa lain itu harus disunat. Karena ketaatanlah Allah melihat Abraham ini benar, dan akhirnya Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Digenapinlah dalam Yesus, dalam perjanjian baru. Yesus dalam inkarnasi manusianya, dia lahir sebagai bangsa Israel. Makanya dia menggenapi isi hukum Taurat itu. Dia pun disunat. Kolose 2 ayat 11 dan 12 menyatakan bahwa kamu tidak lagi disunat dengan sunat jasmani, tetapi sunat Kristus, yaitu penanggalan tubuh yang berdosa. Nah, rantainya kembali ke awal ketika manusia diciptakan tidak berdosa, lalu menurut gambar dan rupa Adam manusia memiliki efek dosa, yaitu maut atau kematian. Maka penanggalan tubuh yang berdosa ini adalah penanggalan tubuh yang memiliki kematian. Itu dipulihkan oleh Yesus di dalam baptisan, yaitu sunat Kristus itu tadi. Jadi siapa yang percaya kepada Kristus dan dibaptis, Markus 16 ayat 16, itu akan diselamatkan, dan yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Nah, inilah siklusnya. Kenapa? Karena pribadi Yesus itu memiliki kodrat dan tubuh. Dan Yesus berkata, akulah pokok anggur itu. Jadi seperti ranting yang melekat kepada pokok pohon itu, demikianlah kita secara pribadi percaya kepada Yesus, melekat di dalam Yesus melalui baptisan. Kolose 2 ayat 12-nya, yaitu mati dan bangkit bersama Yesus di dalam baptisan. Nah, pribadi kita yang memilih pribadi Yesus yang dibangkitkan ini, maka kita ikut dibangkitkan kembali kepada rancangan Allah yang semula. Ketika kita memiliki kematian tubuh, maka kematian ini akan dibangkitkan dan memiliki tubuh yang baru, tubuh yang dimuliakan. Nanti Bapak bisa catat juga di 1 Korintus 15 tentang kebangkitan tubuh. Oke. Sampai nanti kepada Wahyu 21, di mana ada langit dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 2, itu ada kota yang baru turun dari surga dari Allah, di mana Yesus itu sebagai raja tinggal diam, dan kita sebagai orang yang diselamatkan itu bersama-sama dengan dia memerintah bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Oke. Nah, itulah siklusnya Pak Silvi. Ini dicatat aja, tidak untuk perdebatan, tapi suatu saat sampai di titik ketika Bapak membuka kitab Alkitab itu, Bapak pernah punya catatan ini untuk dipelajari, untuk dipahami. Ya. Oke, makasih Pak. Referensinya dikasih. Ya, itu satu. Bapak udah ini ya, berbicara tentang konsep ketuhanan ya. Ya, ini satu. Yang kedua, Taurat yang Bapak baca itu, kalau Bapak buka googling nanti Konsilium Nia, disitulah baru Taurat ini ditulis ulang gitu. Nah, tapi itu abad 2 atau 3 abad ya setelah Yesus lahir ditulis ulang. Nah, ada catatan yang lebih tua namanya Septuaginta. Itu 300 tahun sebelum Kristus lahir itu diterjemahkan oleh 70 penerjemah saat itu ketika bangsa Israel ada di dalam pembuangan. Dan Septuaginta ini adalah
kitab tertua, terjemahan tertua, salin tertua dari Proto Septuaginta atau kitab bangsa Israel yang dimiliki waktu itu. Nah, kalau lihat Septuaginta, kitab ini dipegang oleh gereja Ortodok, dan isinya Septuaginta ini sama dengan Perjanjian Lama yang orang Kristen pegang. Kitab Perjanjian Lama itu terjemahan dari Septuaginta. Gitu. Septuaginta. Ya. Jadi nanti kalau Bapak menemukan ada beda diksi kata menurut Taurat yang Bapak baca, Torah itu, nanti Bapak bisa buka juga Septuaginta untuk dikomparasikan. Oke, baik. Kalau yang saya pelajari, ini baru minim ya yang saya pelajari. Torah itu adalah kitab perintah yang kekal, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangin. Kalau aku lihat ya, aku baca ya, Torah itu sendiri. Nah, kolerasinya sama Alkitab. Di dalam Torah, Alkitab itu Perjanjian Baru sama Perjanjian Lama itu adalah karangan Katolik dan Kristen yang mereka yakini. Nah, kalau bilang begitu nanti Bapak googling aja bagaimana Septuaginta itu adalah Bang, lebih tua. Nah, ini yang saya pelajari. Nah, sekarang kolerasinya sama Alkitab. Nah, saya pernah sih membaca ya beberapa Alkitab juga gitu kan. Tapi ya seperti tadi Bapak berbicara tentang konsep ketuhanan, yang dimana dalam Torah Yesus itu adalah seorang guru aja, sementara di dalam Alkitab Yesus adalah Tuhan. Nah, ya memang karena dalam Konsilium Nia itu gini Pak, ketika Yesus ini ada di dunia dan banyak orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, termasuk orang-orang Yahudi saat itu menurut kisah Rasul 2 itu, maka ya kalau dibahasakan lah ya, mereka ini resah gitu loh, karena kitab yang mereka baca itu juga Septuaginta awalnya pada saat zaman Yesus itu. Bahkan Yesus membaca gulungan kitab Yesaya itu Septuaginta menurut Injil Lukas itu. Nah, karena Yesus ini adalah Tuhan dan Mesias yang diberitakan oleh para rasul yang sebagai saksi Kristus, maka banyak orang yang bertobat, dan akhirnya orang-orang ini dalam Konsilium Nia ini mereka oke lah, kita kasarnya ya, oke lah, Torah yang kita punya ini ayo kita buat lagi ya dalam bahasa Ibrani gitu, dan ada beberapa makna yang dibedakan, yang Tuhan menjadi hanya guru gitu ya. Tapi ini untuk referensi aja, tidak untuk berdebat Pak. Iya Bang, benar-benar. Nah, karena Konsilium Nia itu jauh setelah Yesus ada gitu. Ya, artinya gini Boleh Bang ya. dilihat dari Torah itu keluaran dari mana gitu. Oke, artinya yang saya pandang ini adalah kalau Torah itu bertuhan dengan Tuhan yang tidak berwujud, sama dengan Islam. Kita lihat ya. Ya, Allah tidak ada yang dapat melihat Allah dalam Perjanjian Lama. Tetapi kalau kita lihat di Kolose 1 ayat 15, keutamaan Kristus bahwa dia adalah gambar Allah yang tak kelihatan. Nah, ini yang menarik diperbincangkan. Kolose berapa Pak? 1:15. Nah, ini dia nih. Kalau kita mengira-ngira ya kayak Torah, Yahudi, Judaism dan Islam itu kan Tuhannya tidak berwujud gitu kan. Dan kita mau menerawang bagaimanapun itu, kita mau bayangkan bagaimanapun itu, nggak bisa kita telah dengan naluri dan akal pikiran yang bagaimana gitu, nggak bisa nembus gitu, karena nggak berwujud. Selain nggak berwujud juga, kita nggak tahu posisinya di mana gitu. Ya kan, benar kan Pak? Ya, dari sudut pandang Islam. Ya, Torah pun seperti itu memandangnya. Saya belum terlalu pelajari Muslim ya. Saya masih fokus ke Torah dulu. Nah, untuk kekristenan, baik Katolik maupun Protestan maupun Ortodoks itu sebenarnya kalau menurut saya ini menarik sekali diperbincangkan, karena konsep ketuhanannya itu berbeda dengan
agama lain gitu loh. Iya dong. Udah. Nah sekarang gini, kalau Tuhan menurut Pak siapa tadi, Pak Panda. Panda tadi, Yesus itu Tuhan, dalam kejadian satu dalam kitab-kitab Yohanes juga ada di. Nah sekarang peran Yesus itu sebenarnya apa? Sebagai Tuhan itu perannya apa dia? Ya, saya jawab ya Pak. Ya boleh. Ini kita lihat dari sisi Kisah Rasul 2 ayat 36. Itu tentang khotbah Petrus. Ini boleh dicatat juga Pak nanti. Rasul 2 Jadi seluruh Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Jadi ini Petrus lagi bicara dengan kaum Israel ya, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat 37-nya, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jadi ini sesama orang Israel ya, Petrus dan orang-orang Israel ini. Tanya, oh kalau gitu apa nih yang harus kami perbuat nih? Karena mereka sudah terharu nih, karena mereka baru tahu bahwa Yesus itulah yang Tuhan dan Mesias itu, Kristus itu. Jawab Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Nah, untuk pengampunan dosa ini, orang Israel itu waktu itu tahu hanya dosa dihapuskan, gitu loh. Tetapi ayat 39-nya ini dijawab, sebab bagi kamulah janji itu. Nah, awalnya bagi keturunan Abraham itu, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ayat 40-nya, dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat itu. Nah, tadi Bapak tanya tentang apa fungsi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Allah yang kekal yang dapat menyelamatkan manusia yang memiliki dosa, yaitu kematian. Yang kematian itu sifatnya kekal. Jadi kematian kekal itu harus dikalahkan oleh yang kekal. Nah, karena yang kekal ini adalah Allah, maka sang firman Logos yang ada di dalam Allah itu menjadi manusia untuk mengalahkan maut. Jadi Nah, sebentar. Jadi peran Yesus itu sebagai Tuhan turun ke muka bumi ini untuk kematian yang kekal, gitu ya Pak ya? mengalahkan kematian yang kekal, karena dia yang kekal harus menyelamatkan manusia. Lanjut Pak, lanjut. Iya. Lalu yang berikutnya adalah dia mengambil kuasa yang sudah diambil iblis. Kejadian 1 ayat 26 itu mengatakan bahwa manusia akan berkuasa atas burung-burung di udara, atas binatang melata, atas semua makhluk yang di bumi ini. Dia akan berkuasa atas seluruh bumi. Jadi Allah memberikan mandat bahwa manusia itu menjadi tuan atas bumi ini. Nah, Allah itu hukumnya itu hierarki keadilannya itu. Jadi ketika ini seperti kerajaan perang misalnya, yang kerajaan yang satu kalah, rajanya kalah, maka seluruh bawahannya, tentaranya, panglimanya, tentaranya, rakyatnya itu ikut tunduk kepada raja yang menaklukkan dia. Demikian juga iblis, ketika dengan tipu dayanya dia mengalahkan manusia, maka kekuasaannya jatuh ke tangan iblis. Lukas 4 ayat 11. Bentar, sama-sama baca.
Bentar. Bukan kan? Ayat Lukas 4 ayat 6. Sorry. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu, nah, telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Dan waktu itu Yesus gak menampik, karena apa? Dia tahu kuasa yang Allah berikan kepada manusia itu jatuh ke tangan iblis. Oke Bang, baik. Pertanyaanku adalah, Nah, sebentar, kuasa itu yang diambil oleh bentar, Pak. Kuasa itu yang diambil oleh Yesus di alam maut. Makanya dalam Matius 28 ayat 18 Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa, segala kuasa di Gitu. bumi dan di surga. Surga. Oke, Iya. baik. Jadi artinya gini ya, yang saya, maaf ya kalau salah untuk ya apa ya, salah pemahaman atau bagaimana, saya minta maaf sebelumnya. Jadi menurut saya peran Yesus tadi udah bisa sampaikan. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, kalau misalnya Yesus itu datang untuk menghakimi umat manusia yang sesat ataupun yang bebal ataupun yang Yang berdosa. berdosa gitu kan, kenapa di waktu yang sebelum dia ada itu, kenapa hukum Torah berlaku gitu loh, di Yesus juga pun berlaku. Berarti artinya Yesus ini, saya nggak tahu awal mulanya Yesus itu dari mana datangnya gitu loh. Kok bisa tiba-tiba dia diimani sama orang Kristen dia sebagai Tuhan, karena dia berbentuk manusia. Nah, ini yang menarik Dia Alfa dan sebenarnya. Omega, Pak. Oh, Alfa dan Omega, berarti Alfa dan Omega. Berarti dia sudah ada sebelum dunia ini ada gitu maksudnya. Sebelum semuanya ada. Oh, apa yang menjadi bukti otentik bahwa Yesus pernah menciptakan sesuatu hal selain dari kelebihan dia sebagai Tuhan? Ya, jadi gini Pak, nanti Bapak bisa lihat bahwa kenapa tiba-tiba Yesus ini menjadi Tuhan. Itu sebenarnya nggak tiba-tiba. Yesus itu sudah dinubuatkan dari kejadian dari kejadian 3 itu, proto evangelion itu, bahwa melalui perempuan ini, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perempuan ini siapa? Perempuan ini adalah Maria yang akan meremukkan kepalamu. Kepala itu bicara tentang kuasa, meremukkan kuasa iblis, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Yesus disalib itu kan dia kakinya kan dipaku, dan itu tumitnya memang diremukkan supaya tidak ada kekuatan untuk berpijak, supaya cepat mati gitu loh. Nah, ini Karena sebentar Bang, disalibkan berarti dia ini sebagai manusia atau sebagai Tuhan yang disalibkan, atau penebusan dosa, atau bagaimana, atau kematian kristal tadi itu? sebentar Pak, sebentar. Ya, siap. Ya. Jadi dari awal itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus ini akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kitab-kitab para nabi itu juga menubuatkan itu. Nanti Bapak buka juga di Yesaya gitu. Seorang anak darah akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki gitu kan. Akan keluar tunas dari tunggul Isai gitu. Semua menjelaskan itu. Bahkan pada saat waktu Yesus disalib, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang salah dipahami bahwa Allah meninggalkan dia. Itu kalau kita lihat, itu Yesus dalam keadaannya yang tersalib pun dia masih memberitakan Injil keselamatan itu kepada bangsa Israel, kepada orang-orang yang mendengarkan dia di bawah kayu salib itu. Itu menggenapi, kalau kita lihat, adalah di Mazmur 22, di mana ya Mazmur 22 itu nanti kita bisa baca di situ. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bicara tentang penggenapan
yang ada di dalam diri Yesus. Dia ingin menjelaskan, ini loh, aku dalam nubuatan Mazmur 22 pun itu ada bahwa anjing-anjing. Ingat gak waktu Yesus ngomong kepada seorang yang minta pertolongan, dia ngomong tidak layak tidak layak seekor anjing untuk mengambil roti dari tuannya, gitu kan. Tapi orang itu menjawab, iya, tapi kan aku hanya mengambil remahnya saja, gitu. Jadi zaman itu sudah diketahui oleh umum bahwa orang di luar Israel itu pride-nya terlalu tinggi. Jadi orang Romawi itu sebenarnya dianggap anjing, gitu. Nah, nubuatan Mazmur 22 itu bicara tentang nubuatan anjing-anjing mengerumuni dia. Itu bicara tentang orang Romawi yang ada di bawah itu mengerumuni dia di bawah salib itu. Jadi ini dia menjelaskan nubuatan bahwa walaupun dia di kayu salib, dia masih menyatakan dirinya ini Mesias, gitu. Itu begitu besar kasihnya dia itu untuk tetap di akhirnya dia menjelaskan itu. Nah, yang menarik adalah Yesus itu tidak mati karena ulah seseorang, tetapi dia menyerahkan nyawanya sendiri. Makan dirinya, benar. Nah, siapa yang bisa menyerahkan nyawanya sendiri kalau bukan Allah itu, gitu. Dan memang dari nubuatan-nubuatan itu. Makanya waktu Petrus khotbah di Kisah Rasul 2 itu, Yesus itu yang engkau salibkan itu yang dibuat Allah sebagai Yesus dan Tuhan dan Kristus, itu jelas. Itu. Nah, kenapa harus mati di salib? Karena zaman itu salib itu adalah gambaran tentang hukuman yang paling hina. Nah, Allah yang sejatinya suci, dia mau masuk di dalam kematian melalui salib. Itu bicara tentang apa? Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya untuk menyelamatkan manusia. Bukan berarti yang hina ini ketika disalib, ketika Yesus ini disalib, dia keadaannya hina, enggak, tetapi dia mau menderita dalam keadaan yang dianggap hina oleh manusia ini melalui salib. Contoh misalnya seperti ini. Ketika saya tidak melakukan kesalahan, lalu saya dipersekusi, saya dikriminalisasi, masuk ke pengadilan, terus terbukti tuduhan itu salah, saya akan melawan balik. Sama ketika Yesus yang dikatakan dia tidak bersalah, karena Pilatus pun menyatakan dia nggak bersalah, tetapi orang Israel tetap menuntut dia dihukum, maka dia mengalahkan kematian dengan kematian. Artinya adalah ketika dia dalam keadaannya yang tidak berdosa, dia masuk ke dalam maut, dia mengalahkan maut, itu dia menuntut balik. Disitulah kuasa iblis dikalahkan, dilucuti, karena dia tidak berkuasa atas Kristus yang tidak bersalah dan tidak berdosa ini. Artinya gini, Bang, ya, berarti artinya Yesus ini dilahirkan dari seorang manusia juga. Kemudian ya, dia sebagai manusia di bumi ini di zamannya dulu, gitu kan. Artinya perannya Yesus adalah sebagai manusia, dan manusia dia tidak bisa berbuat apa-apa di kehidupan manusianya, gitu ya, menurut saya yang saya baca. Dia bisa menyembuhkan orang, dia bisa membangkitkan orang mati, dia tetap bisa berbuat apa-apa karena dia tetap sang firman yang adalah Allah itu tidak pernah berubah dalam inkarnasinya sebagai manusia. Makanya kalau kita bicara tentang Yesus, maka di dalam Yesus itu pribadinya itu ada natur ilahi dan natur manusia. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya kalau Yesus berjalan di atas air, siapa yang berjalan? Allahnya atau manusianya? Dua-duanya. Itu tak terpisah. Pertanyaanku adalah tadi gini, Bapak tadi sempat menyinggung masalah nubuat. Nubuat itu diambil dari mana? Nubuat itu diambil dari mana? Jadi sebelum Yesus lahir, itu Allah itu berteofani, menyatakan dirinya kepada orang-orang yang dia kehendaki untuk dia nyatakan.
firman-Nya. Contoh Musa berjumpa dengan Allah, benar, benar, benar. Nabi Yesaya berjumpa dengan Allah kan gitu kan. Dan Nah. itu dinubuatkan mulai itu. Oh, nubuat seperti itu. Jadi kalau menurut saya yang aku baca kemarin, sempat aku baca di Torah kemarin bahwa ada beberapa syarat untuk diklaim sebagai dia sebagai Mesias. Nah, kenapa Yesus tidak diklaim diklaim menjadi seorang Mesias di Torah itu sendiri? Karena melihat dari silsilah Yesus itu tidak masuk gitu loh. Nah, sekarang pertanyaanku, berarti antara kitab yang dipegang oleh orang Yahudi atau Yudaism sama kitab yang dipegang oleh umat Kristen, baik Katolik, Protestan maupun Ortodoks, itu bersumber dari Torah itu sendiri ya, kalau koreksi kalau salah. Bersumber dari Septuaginta. Torah itu saya tetap berpegang bahwa itu terjemahan baru dari Konsili Yamnia. Jadi begini Pak, memang ketaatan itu yang diharapkan Allah. Makanya tadi yang saya ceritakan bahwa Abraham itu taat, makanya Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Manusia jatuh karena tidak taat. Makanya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, nanti kalau kita baca, itu bicara tentang bagaimana Allah ingin menuntun manusia supaya manusia taat. Nah, waktu bangsa Israel dipimpin Allah untuk keluar dari Mesir, itu Allah sendiri memimpin dengan apa? Dengan tiang awan dan tiang api. Tetapi dalam tengah perjalanan itu bangsa Israel meminta raja. Dia bilang apa? Semua bangsa memiliki raja. Masa kita nggak ada rajanya yang bisa dilihat? Loh, ini ketidaktaatannya. Sehingga apa? Sehingga ketika Israel dipimpin oleh raja yang manusia, maka cenderung banyak melakukan kesalahan. Terbukti kan? Raja-raja Israel ini banyak sekali melakukan kesalahan, bahkan sampai ada kawin mengawin dengan bangsa Amalek segala. Bahkan raja Saul memanggil arwah, terus Daud berzina gitu kan. Raja-raja berikutnya juga kawin dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, nggak taat. Akhirnya apa? Allah izinkan Israel itu dihukum, dijajah lagi. Nah, inilah yang menjadi perbedaan ketika dalam ketidaktaatan bangsa Israel mereka dijajah. Mereka mengharapkan Mesias penyelamat itu mengeluarkan mereka dari penjajahan bangsa lain. Padahal yang dimaksudkan Allah adalah membebaskan manusia dari kematian ini. Bukan bicara tentang membebaskan Israel dari penjajahan dengan cara perang. Ya, bagaimana menurut pendapat teman-teman ya? Ini adalah waktunya dan saatnya untuk kita sama-sama menyenangkan Tuhan, menjaring jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kalau Petrus yang adalah seorang penjala ikan, Tuhan panggil dan menjadikannya penjala manusia, maka saya dan saudara juga harus menjadi penjala manusia. Karena Petrus dan kita tidak berbeda. Petrus juga manusia, sama seperti saya dan saudara. Dia adalah seorang nelayan, tetapi dipakai dan diurapi Tuhan dengan luar biasa. Petrus punya masa lalu yang tidak begitu baik, tetapi ketika dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia dipakai Tuhan dengan sangat heran. Oleh karena itu teman-teman, jangan menjadi suam-suam kuku, karena firman Allah menyampaikan orang yang suam-suam akan dimuntahkan. Ya, artinya Tuhan muak melihat orang-orang yang hanya berdiam diri saja, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal Tuhan Yesus sebelum naik ke surga sudah menyampaikan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Ya, sudahkah teman-teman mengambil bagian? Mari kita jangan kalah dengan saudara-saudara kita dan seperti si cantik yang sudah mengeksekusi firman Tuhan dengan begitu luar biasa.
Puji Tuhan, demikian. Sampai jumpa di video berikutnya. Amin.